Tanggal 30 UI lawan ITB. Iya bener, gue ikut. Oh ikut? Ikut. Iya. Ada kelas deh. Iya. Iya. Gue baru keluarin single. Ramayana. Nah, Ramayana. Ramayana? Ya. Robinson Matahari enggak? Gue pernah gebukin puluhan orang gitu ya. Iya. Gue nggak nangis. Si pingsan malah. Sampai diinjak-injak ya pada situ ya. Pantesan dia nangis, pingsan. Di saat dia. Iya. Gue nggak tahu. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ikang Fauzi. Yep. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seneng gue ke Pasar Minggu lagi. Iya. Gue gede di sini bro. Di mana? Komplek Benteng Garuda. Itu di mana sih? Di Komplek Garuda tahu nggak? Garuda. Iya. Ah itu sebelahnya Benteng Garuda. Oh, Benteng Garuda. Jadi Komplek Benteng Garuda itu ada karena ada Komplek Garuda gitu. Oh, sampai Dulu babe gue di situ. kerja di Benteng. Anak-anak Benteng sebelah Pomat. Iya, iya. Sampai tahun berapa di situ? Dari kecil ya sampai sampai SMA. Sampai SMA. Cuman kan bokap gue ini pindah-pindah. Jadi 3 tahun sekali ke luar negeri kan dia Ikut? diplomat. Ikut terus gue dari kecil. Wih. Dari kecil gue ikut terus. Jadi gue dibikin di Mesir, Anjay, lahir di iya. Indonesia. Udah gitu 3 tahun gue pergi ke Belgia gitu, belajar bahasa Indonesia dari bahasa Perancis. Oh, jadi Gitu ke Jepang, balik lagi ke ini, gitu aja. karena memang posting bolak-balik ya, 3 tahun balik ke Indonesia. Gitu. Kalau 3 diplomat tahun, begitu. 3 tahun Indonesia, posting lagi di mana Iya. gitu. Iya. Berarti di Kemlu dulu sebagai apa, bokap? Mas? Terakhir dubes. Di Pakistan. Iya. Iya. Dubes di Pakistan. Iya. Itu berarti emang diplomat karir berarti ya? Karir dia. Dulu namanya sekolahnya ADLN, Akademi Dinas Luar Negeri. Iya, sekarang Sekdilu namanya. Iya. Sekolah Dia dinas. ngajar dulu, juga di situ. Di situ. Oh, jadi posting terakhir di mana? Di Pakistan. Di Pakistan. Ikut juga. Enggak, gue nggak ikut. Gue udah di UI. Oh, oke. Jadi, nyak gue bilang anak-anak harus di UI sekolahnya semuanya gitu loh. Oh. Jadi kita bertiga di UI lah gitu. Tanggal 30 UI lawan ITB. Iya benar, Band. gue ikut. Oh, ikut. Battle of the Band ya. Iya benar. Rame-ramein, Iya. biar seru. Iya, pas banget gue Iya. Ada lagi. Lu UI bukan? Iya. Iya. Tapi junior jauh, Junior, Mas. iya. Ambil apa? HI, fisik. Oh, sama dong. Dulu apa ya? Fisip.
jurusan? Bisnis administrasi. Oh, administrasi Makanya niaga. abis itu gue ekonomi, iya niaga. Nah, Sekarang udah pisah. Udah ya bener. Bener. VIA sekarang namanya, Gila. Fakultas Ilmu Administrasi. Ternyata Iya. juniornya. Ada kelas deh. Iya. Iya. Kirain jam tangan. Salih taunya tos gitu. Iya. Tapi masih di Romangun dong. Kalau gue Iya, gue Ramangun. udah di sana, Mas. Gue Ramangun. Dia udah di Depok. Jadi pas terakhir ujiannya di sana. Di Depok. Di Depok. Berarti lama dong kuliah. Lama gua. Angkatan 7 tahun. 79. 79. Gua hampir DO. Gara-gara nyanyi. Iya, main band terus, main film terus sampai dibenciin sama dosen-dosen gua. Ini katanya artis nih begini. Akhirnya gua kelarin deh daripada gua DO. Gitu. Tapi emang waktu itu kan jobnya banyak. Iya. Nyanyi di luar gua. Kalau nyanyi itu sebulan, 2 bulan gitu kan. Kayak tur gitu, Tur, muter. kita tur 60 kota, 30 kota. Dulu kan begitu kan? Banyak bener 60 Banyak kota. hidup. Masya Allah gue di situ hidup cuma dari deposito doang, bro. Bener. Iya. Zaman itu ya. Tapi kok jadi itu di Ray Iya. jadi apa? Iya. Mas, gue pernah Mas, Bener. Ray itu mau pakai Bener. Bagito Group. Gue wakil ketua umum. Nah iya kok bisa ke Ray? Kan Bisa. itu arsitek-arsitek. Iya betul. Kakak gue arsitek. Oh. Jadi pertama kali gue punya duit, gue punya tabungan, gue harus bisnis deh, gue bilang. Karena gue nggak percaya ditabung itu kan kena inflasi ya. Iya. Kita belajar ekonomi lah seperti itu. Gue harus punya bisnis, tapi bisnis gimana ya? Berarti sama orang yang paling gue percaya. Yang paling gue percaya adalah abang gue. Abang gue waktu itu punya bisnis home builder. Oke. Home builder tuh bangun-bangun rumah gitu ya. Iya. Kontraktor, bangun dan pelayanannya gitu. Iya. Dengan plus-plus gitu. Akhirnya gue invest di dia. Udah gitu gue jadi marketingnya, udah gitu masuk jadi direksinya, udah gitu masuk di Real Estate Indonesia. Oh. Dari situ gue jadi pengurus terus kan. Wah ini artis nih udah jadi Iya. sekaligus ya sampai sekarang gue ketum terus gue di situ. Oh masih? Masih. Iya Mas, gue pernah ke kantor lo Mas. Waktu Iya, itu ya? gue manajerin Bagito. Iya benar. Ray. Gue ngurus tuh waktu itu. Oh iya, ulang tahun atau apa gitu. Bener, Gue iya. di briefing, oh ini harus ini. Oh, ini. Iya, Sekarang iya, ketemu iya. lagi di sini. Iya kan. Iya. Oh Ray masih. Iya masih aku ya udah berapa puluh tahun ya berarti dari tahun 90 aku di Iya, situ. iya. Jadi udah berapa puluh ribu rumah lah aku bangun. Kebangun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nyanyi? Nyanyi Masih sekarang? Masih. Gue baru keluarin single Ramayana. Nah, Ramayana. Ramayana? Ya. Robinson Matahari enggak? Ramayana itu cerita legenda, bro. Oh, kirain tentang pasar, ya. Ada bisa di YouTube di sebuah platform ada semua. Udah ada sekarang? Ada. Singlenya? Iya. Kita terakhir ketemu Mas nyanyi di konser God Bless. Iya benar. Iya. Ada lo. Iya. Gue lagi nunggu di roasting sama lo nih. Tapi nggak sempet gue di roasting sama lo ini. Iya, Biar gue kan biar ada sakit hatinya biar dia enak. Kan? Sakit hati sama Abdel kan enak gitu kan. Biar bisa ada beritanya nanti. Kita ngomong apa nih Iya, sekarang? iya. Kita ngomongin masalah film. Asik. Bukan Nggak masalah. ada masalah di film. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, baik-baik aja. Baik-baik aja ya? Nggak. Termasuk film yang terakhir nih. Bener. Titip Bunda di Surgamu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Syuting aman, lancar semua? Syuting lancar semua. Kita di Semarang banyaknya adegan supaya pemain diplot di situ semua. Supaya juga kita dapat ininya, vibes-nya gitu. Dapat hubungan di antara kita. Karena kita sebagai family kan. Oke. Di situ. Dan ya lu tahu semua pemain-pemainnya kayak Merim Balina itu kan wah, jobnya di mana-mana kan Iya. banyak. Jadi ini Abun juga ada Aca, Aca, ya. iya. Kevin gitu. Iya. Kita berempat. Kevin lah gitu. Julio. Kevin Julio. Iya. Ya, jadi anaknya 3, ibunya bapaknya gitu. Di situ kita nyatuin kita punya itu sebagai keluarga gitu. Keluarga tuh semakin terasa deket gitu, tapi dalam satu saat gitu bisa agak renggang karena masing-masing punya
permasalahan sendiri-sendiri, masing-masing punya dunianya masing-masing, dan masing-masing juga merasa punya permasalahan di pekerjaannya masing-masing, sehingga terjadi suatu kayak miskomunikasi, akhirnya anak-anaknya itu tega untuk mengambil harta orang tuanya lah gitu loh. Oh, konfliknya Karena di situ. merasa nih, ini orang tuanya terlalu baik sama orang lain, ini nggak mikirin anaknya. Padahal sih mereka tuh emang terdidik dari keluarga yang hangat gitu loh. Mereka bukan keluarga kaya yang benar-benar fight dari awal dagang soto, bro. Yeah. Jadi punya warung soto tapi rame lah gitu, cukup bagus gitu di bisnisnya. Dan aku menjadi seorang bapak yang sangat sayang sekali kepada istrinya gitu loh. Jadi ini tokoh yang paling utama tuh istrinya tuh yang benar-benar menjadi ya seperti ibu-ibu pada kayak bini gua juga lah, dia yang jadi tokoh utama dalam keluarga lah gitu ya. Yang menentukan rules apa seperti itu ya, bapak menjadikan itu mendukung lah semua ya untuk keputusan-keputusan keluarga seperti itu gitu. Titip bunda di surgamu dia maksudnya bunda ini panggilannya. Bunda itu ya. Oh, jadi suami juga manggil dia bunda. Iya. Anak-anak juga manggilnya bunda. Betul. Bunda. Betul. Ini kalau dari judulnya bundanya meninggal. Jadi ya bundanya itu emang punya penyakit ya, dasarnya dia punya penyakit yang cukup ini serius, dan ini dirahasiakan itu atas keinginannya bundanya juga. Si suami nggak tahu juga? Tahu. Oh, jadi dia tahu, dia rasain ke anak-anaknya. Karena dia bundanya tuh orang yang sangat pengen keluarganya tuh berjalan tanpa ada gangguan. Dia khawatir kalau ini menambah permasalahan anaknya dan sebagainya gitu. Selama dia masih bisa manage, masih bisa diupayakan pengobatannya dan sebagainya, itu dirahasiakan sampai terakhir ya meninggal ya bapaknya dipermasalahkan, kenapa lu nggak ngomong sama anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya ngerasa kecewa juga gitu. Nah dalam perjalanan itu terjadilah cerita-cerita masing-masing yang mempunyai permasalahan tekanan-tekanan di sendiri. Masing-masingnya ya. Jadi tiga anak ini juga punya konflik sendiri-sendiri. Punya konflik sendiri-sendiri gitu loh. Dan mereka sebenarnya keluarga yang kompak banget gitu loh. Maksudnya di dalam suatu keluarga yang kompak, yang baik, yang wajar, yang biasa lah dalam keluarga gitu ya. Ya, yang struktur keluarganya sedemikian kuat, itu bisa aja terjadi dalam proses itu miskomunikasi gitu loh. Sehingga padahal sih kan orang tuanya tuh saking sayang sama anaknya, ini semuanya buat anaknya gitu. Dan anaknya juga ngerasa baik-baik aja pada saat itu gitu. Anaknya juga tidak menceritakan sedetail-detail permasalahannya gitu. Sejauh mana ya pokoknya masih baik-baik aja ya, masih gak ada masalah. Dan dalam perjalanan anak-anak makin gede, makin sibuk, ini makin mulai menjauh gitu loh komunikasinya. Mulai susah. Kan begitu kita juga ngerasain kan, betul. Setiap keluarga. Mulai susah waktunya, untuk kebersamaannya juga susah. Untuk foto aja susah. Ini kayak misalnya itu dibuka dengan scene kekeluargaan biasa dari kecil, mereka sama-sama bikin foto keluarga tiap tahun. Dalam satu momen tertentu tiba-tiba yang sibuk hanya kedua orang tuanya aja nih foto bareng gitu. Anaknya kayaknya terpaksa gitu ya. Begitu udah ya udahlah gitu loh. Udah gitu ya. Jadi ini memang sebagai orang tua, hampir semua orang tua ngerasain hal seperti itu ya. Ini kejadian sehari-hari sebenarnya bisa terjadi sama semua keluarga seperti ini gitu. Iya, kayak merahasiakan penyakit bukan apa-apa. Kita sebagai orang tua pengen anak-anak taunya baik-baik aja ya gitu. Betul. Makanya masing-masing juga melakukan sebisa mungkin bahwa saya kondisinya aku baik-baik aja. Aku baik-baik, ternyata nggak baik-baik aja. Dan maksudnya di situ kalau seandainya itu terkomunikasikan dengan baik, ini keluarga akan bisa lebih baik ya sebenarnya gitu loh. Ada solusinya ada gitu loh ya. Karena udah dipersiapkan untuk itu gitu loh. Tapi ini karena komunikasinya ini nggak terlalu baik gitu ya dalam proses itu, karena anaknya mungkin terlalu sibuk loh ya. Lebih ke arah seperti itu ya masing-masing. Ya sehingga terjadi. Sebenarnya pada saat aku baca skenario ini, masa iya sih anak bisa nyolong harta orang tuanya gitu ya.
Maksudnya dari keluarga yang begitu kompak, guyup bisa aja. Tapi dalam proses kejadian diceritain masing-masing kejadian, anak ini kejadian seperti ini, yang kecil, yang besar juga seperti apa, di antara mereka terjadi suatu komunikasi yang akhirnya memberikan suatu opini, iya ya, kalau kita nggak begini siapa? Kita ya bagaimana? Kita harus ada solusinya nih. Nah di situ dalam mereka mengambil keputusan itu orang tuanya nggak ada. Jadi akhirnya menjadi suatu niscaya gitu. Bisa juga emang terjadi. Jadi dalam keluarga gitu. Makanya keluarga tuh ya harus terus-menerus dipaksain untuk emosinya keluar dan juga komunikasinya supaya lebih lancar. Jadi banyak banyak konflik sama anak. Banyak. Sama anak nih si bapak ini. Banyak. Dan sampai satu kondisi nih karena si bapak nih emang dia selalu yang memprioritaskan istrinya lah gitu ya. Nah, istrinya kuat ini, dia punya ketokohannya nih kuat ya. Dia pola ininya juga dalam memanage family-nya juga bagus. Imannya juga bagus, ceritanya di situ, terus bijaksana gitu, dan semuanya untuk keluarga lah gitu lah. Nah bapak ini support gitu untuk itu gitu kan ya. Sampai suatu saat ada komunikasi yang nggak enak, yang menyinggung orang tuanya gitu, maksudnya ini orang baik sama orang lain selalu baik nolong-nolong, tapi anaknya begitu, bapaknya gampar anaknya gitu loh. Di situ kan mulai kerasa komunikasinya patah gitu loh. Dari situ tuh berubah semuanya gitu. Padahal waktu kecil aman-aman aja, ngegampar aman-aman aja, udah gede. Iya, anak-anaknya semua disayang. Nah, ada problem juga. Jadi masing-masing anak ini mempunyai ini memang problem kita sehari-hari. Kita nggak tahu anak-anak kita seperti apa yang dia rasakan ya. Anak pertama ngerasa seperti apa, anak tengah ngerasa seperti apa, diabaikan karena ada yang pertama. Anak pertama kan selalu dapat yang paling utama gitu pertama ya, tapi dituntut banyak juga, dituntut perfect dia. Anak di tengah rada terabaikan, ya kan? Apalagi begitu ada adiknya. Nah, dia ngerasa itu terbuang, tidak terlalu diperhatikan seperti yang lainnya. Tapi kita sebagai orang tua nggak tahu gitu. Ya. Apa yang permasalahan kakak-kakaknya dibebanin sama dia? Lu harus lebih ini seperti kakakmu, harus begini, harus lebih baik dan sebagainya gitu loh. Jadi masing-masing tuh punya problem anak-anak itu. Jadi gue pikir ini realita hidup kita juga seperti ini. Gitu. Tapi pada diceritanya nih dititip Bunda di Surgamu, si bapak sama ibu nggak tahu perasaan si anak-anak 3 ini terhadap bapak ibunya? Enggak. Oh. Disitulah kesalahan orang tuanya. Sakit dia ngerasa, oh ini baik-baik aja, ini baik-baik aja, kita baik-baik aja kan gitu kan? Kita kalau punya keluarga begitu kan, pengennya baik-baik aja gitu lah. Pada sih enggak. Gitu, pada sih enggak gitu. Dia nggak tahu permasalahan detail anak-anaknya seperti apa. Dianggap ya karena hidupnya udah terlalu sibuk dengan cari uang gitu untuk keluarga dan untuk urusan sosialnya juga kan ya. Dia terlalu mikirin orang lain, sehingga anaknya dia agak terabaikan juga nih dalam proses ini. Dia pikir anaknya baik-baik aja gitu. Iya. Kan Mas Ikang udah banyak juga main film. Dapat film yang temanya kayak gini sering atau baru ini? Baru ini. Aku baru ini. Dan aku pertama kali nangis di sini. Bener-bener nangis gitu, dan kata orang sih nangisnya pecah juga gitu, karena emang ya kebetulan kan emang itu habis kejadian sama diri gua juga kan ya, jadi gua susah untuk memisahkan itu kehidupan gua sehari-hari dengan film ini, dan banyak persamaan gitu ya, gimana sebagai seorang bapak tuh emang kita pengen semuanya baik-baik aja, under control, which is not gitu loh. Jadi itu ya, di situ gue masuk ya secara emosional, peran gue pribadi, dan sekaligus menempatkan sesuai dengan problema pada saat itu. Karena gue kan nggak punya anak laki. Tapi di situ kalau gue punya anak laki, kejadiannya seperti itu, gue belain bini gue dong. Gitu. Kadang-kadang belainnya kelebihan gitu loh. Sehingga tuh anak merasa diabaikan ya. Bukan merasa sakit hati. Sakit hati dia karena bukan karena
karena kekasarannya itu, maksudnya karena fisiknya kena, tapi mendalam, dendam dia, gitu loh. Kok gini gitu? Ini challenge ya, buat gue challenge ya. Jadi rocker nangis nih di sini. Rocker nangis, rocker juga bisa nangis. Rocker juga manusia. Gue pertama kali nangis bro, gak pernah gue nangis di film, susah banget ya maksudnya ya. Gue main film kan selama ini masih banyak backgroundnya tuh karakter gue juga gitu. Di sini enggak sama sekali gitu loh. Lepas nih dari Ikang Fauzi yang kita kenal gitu. Iya, persamaannya tuh karena kejadian aja, gue baru dapat kejadian yang istri gue meninggal, jadi di situ ya gue rada gimana lah dalam kondisi. Iya. Jadi memang dan itu kan gue sampai turun 13 kilo di situ kan, langsung menciut gue badan gue. Karena seperti itulah. Jadi malas makan, jadi atau gimana sih, Mas? Gue nggak kepikiran kayaknya. Gue nggak berada di dunia ini kan maksudnya, dalam posisi seperti itulah. Dan gue dapat peran itu ya masuk juga gitu loh. Iya. Jadi lebih karena kurang kan, moral-moral peran itu kan ceritanya istrinya sakit. Dia temenin terus, tapi dia juga harus merahasiakan, dan ini berat di antara itu. Jadi di situ berasa banget. Berasa dalam kondisi sebagai bapak yang kondisinya nggak fokus gitu ya. Tapi dia harus tetap jalanin perannya sebagai bapak gitu. Kan waktu film-film terdahulu susah kan nangis. Kalau di sini nangis. Gampang aja atau karena itu acting atau karena memang berasa juga kayaknya. I think kalau gue mau jujur ya dua-duanya sih sebenarnya. Karena kalau seandainya begitu ya gue nangis terus dong gitu loh. Kalau hanya emang kejadian seperti itu. Kalau ini enggak kan. Jadi memang pada saat dibutuhkan itu berproses juga bro. Ini dia ada beberapa adegan dia nangis, lagi dia baca surat dari ibunya, dalam proses dia baca sedih, udah gitu baru keluar dikit sampai benar-benar dia terisak-isak gitu ya. Dia nggak kuat dan dia nggak mau di depan anaknya kan seperti itu, tapi akhirnya ini juga gitu. Mas, kalau menurut lo wajar gak sih laki-laki nangis, Mas? Setelah yang gue jalanin wajar ya. Kalau kejadiannya nangis tuh, kalau lo alhamdulillah masih ada bini lo ya. Alhamdulillah ya. Gue rasa itu turning point-nya di situ. Gue pertama kali nangis pada saat bini gue meninggal. Kan kehilangan udah pernah juga dong Mas, selain istri maksudnya. Ibu iya. Itu nggak sampai ibu gue juga gue deket banget sama nyokap gue. Iya. Sedangkan kita mungkin walaupun tapi, ya kayak kalau bini tuh kayak nangis Bombay gue. Kayak ditahan tapi meledak gitu, habis gimana baru ngerasa bisa dinetralisir, dalam proses baru kita bisa ya afirmasi lah gitu, mau diapain lagi ini. Iya. Karena kan kita digedein nih mungkin budaya dibilang laki-laki jangan cengeng, laki-laki jangan nggak boleh nangis. Gitu. Sebenarnya wajar aja untuk menumpahkan emosi atau sebagai. Bener ya, maksudnya kalau secara fisik gue pernah gebukin puluhan orang gitu ya, gue nggak nangis. Si pingsan malah. Sampai diinjak-injak ya pada situ ya. Pantesan dia nangis, pingsan. Dia saat itu. Iya. Gue nggak tahu. Iya. Tapi kalau ini lebih kepada apa ya? Yang digerogotin perasaan kita gitu. Ya. Maksudnya ya kehilangan yang sangat amat dalam, yang akhirnya kita nggak punya jawabannya. Sebelum kita pasrah itu berantem batin kita dulu. Nah itu yang menimbulkan jadi nangis. Iya. Habis itu baru pasrah. Lama nggak dapet pasrahnya gitu akhirnya ya. Terima aja ini. Lama nggak Mas? Lama ya. Lama gue lama ya. Iya. Jadi memang lebih karena kurang. Karena gue termasuk apa ya, gue merasa kita ini, gue sama bini gue tuh
udah hidup yang terbaik lah. Gue merasa hidup gue udah harusnya mendekati, berdua terus lah iya. gitu ya. Iya. Jadi di film ini ya kurang Jadi lebih gue ngerasa kayak gitu. sama gitu ya. Kebetulan sama Miriam kan gue dari pertama kali main film juga sama dia gitu deh. Oh. Jadi bareng-bareng dari kita muda, sekarang kita udah tua bareng, gue bilang. Dan Miriam tuh orang yang sangat dia bisa ngajak partnernya tuh untuk bisa masuk dalam kondisi ya. Dan kalau ada hal-hal kita responnya kurang dan berlebihan, dia ngomong, dia dikasih masukan sama kita gitu. Jadi asik gitu masih. Dia tuh emang benar-benar fokus gitu kalau dalam adegan gitu kan. Meresponnya bikin kita juga jadi iya, ikut ke dalam gitu masuk ya. Ke dalam masuk gitu. ke dalamnya gitu ya. Kan kalau kita hanya masing-masing acting sendiri, masing-masing mempunyai persepsi sendiri-sendiri, itu bisa jadi kurang. Iya. Dalam satu adegan membangun suatu emosinya jadi kurang. Ada kualitas ininya gitunya kan ya. Tapi dia tuh bisa mengajak orang untuk ngebangun gitu lah. Sama anak-anaknya juga begitu dia. Gitu. Iya. Mas, tapi udah nonton belum film jadinya? Titip Bunda? Udah. Menurut Mas Ikang, ini film buat siapa? Yang nonton nih kira-kira? Menurut gua ya, ini film untuk membuka mata kita, orang-orang yang punya berkeluarga, apalagi anaknya udah gede-gede ya, yang ngerasa, oh kita nih aman-aman aja, udah oke lah, kita udah maksimal, everything under control gitu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita didik sama mereka menjalankan itu dengan baik, dan mereka satu pemikiran sama kita, which is not. Jadi bahwa Bapak kudu nonton nih. Apalagi era sekarang kejadiannya masing-masing tuh tekanan hidupnya tinggi gitu loh. Iya kan? Kalau zaman dulu mungkin enggak terlalu, tapi sekarang ini hidup ini, waduh, iya kan? Jadi anak kecil aja punya tekanan sekarang deh. Ya kan, dituntut inilah, ada bully lah, ada apa macam-macam. Dulu kita dibully, berantem selesai. Iya, malah kita nggak tahu istilah bully apa. Nggak tahu. Gue kadang-kadang terus, oh ini namanya bully. Oh, berarti gue dulu pernah gue bully juga dong. Iya kan? Gue pernah dibully dan pernah gue bully. Nah sekarang hal-hal seperti itulah menjadi suatu hal yang baru, yang harus referensi ini harus diketahui oleh orang tua. Dan dia harus memahami, dan mungkin cara mengambil keputusannya, kebijakannya di dalam rumah tangga akan berbeda nantinya gitu ya. Ini penting banget gitu loh. Untuk masing-masing belajar bahwasannya untuk sekarang ini bisa kejadian kayak gitu. Maksudnya gue juga tadi pikir baca sekian, masa si anak tolong harta orang tuanya, tapi ya karena miskomunikasi dan tekanan hidup yang begitu hebat, sementara dia lihat orang tuanya baik banget sama orang. Hidup dia sederhana tapi sama orang baik. Kalau ada orang mau ada apa, selalu dibantu gitu loh sebisa mungkin. Ini anaknya dalam kondisi, ada yang kena debt collector, ada yang bangkrut, ada yang kena masalah hukum gitu loh. Gitu. Nggak bisa dibantu gitu loh, karena komunikasinya nggak baik. Iya. Jadi bahwa Bapak, emak-emak yang pengen nonton ini bagus. Ini benar-benar bisa kejadian sama keluarga kita masing-masing ya. Atau tanpa kita sadari kita sedang ada di masalah itu, cuman belum meledak aja. Betul. Iya. Jadi mungkin. Dan emang ini tipe si bapak komunikasi yang paling baik sama ibunya aja, sama anaknya ya. Dia sayang banget, tapi dia pikir baik-baik aja anaknya gitu loh. Nggak kayak waktu kecil dia datang ke kamarnya masing-masing, begitu udah gede gitu kan, masih ya karena sibuk juga masing-masing gitu. Ngomongnya asal ya seadanya lah gitu pokoknya. Istilah sekarang tuh nggak ada deep talk sama orang tua. Deep talk, nah itu. Nah itu mungkin ya harus diadain tuh deep talk gitu. Iya. Ini mau tayang kapan sih? 26 Februari. 26 Februari. Di semua bioskop. Dan ini berkenaan dengan bulan puasa ya. Gue pikir bagus. Karena gue ngerasa ini tontonan keluarga. Jadi kapan lagi keluarga bisa sama-sama nonton bareng. Mungkin di bulan puasa ini kan orang lebih cenderung menerima hal-hal yang baik ya kan, suasananya seperti itu.
tiba-tiba banyak orang yang kurang baik menjadi baik juga di bulan puasa gitu kan Iya, ya. iya. Turning point-nya di situ. Nah, ini tontonan sangat baik sekali untuk menjadi suatu masukan di dalam keluarga. Dan ya harapan aku sih ini bisa terjadi sama keluarga manapun. Iya. Jadi paling nggak ajak istri atau suami lah untuk nonton. Iya, sebelum fatal nanti kejadiannya ya. Kan iya. banyak sekali kan begitu dalam keluarga tiba-tiba, kenapa kejadian begini nih? Iya benar. Itu komunikasinya memang. Atau anak juga boleh nonton apa yang terjadi sama orang tua. Kadang-kadang kita nggak tahu ya Iya. di seberapa besar orang Iya. tua punya usaha untuk Iya, meyakinkan benar. baik-baik aja padahal Betul. Padahal sih kan nggak ada yang salah deh orang tuanya. Misalnya kalau orang tuanya karakternya kurang bagus gitu, Iya. kasar atau mungkin bapaknya korup atau bagaimana, anaknya menjadi bagaimana itu ya mungkin kejadian. Ini Iya. enggak. Ini keluarga ya Baik-baik aja ya. sederhana biasa. Dagang, ibu bapaknya jualan soto, ya cukup maju, dia nabung dikit-dikit untuk masa depan anaknya, buat kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi kejadiannya lain gitu. Dan juga pada saat dia tahu, ya ini pokoknya seru lah dia ini filmnya, dia mengambil kebijakan yang di luar nalar kita juga lah gitu masing-masing. Iya. Ini seru-seru gitu. Jadi kalau gue ceritain semua kan, Mendingan ditonton aja langsung. Ya, ditonton tapi langsung. ya secara konfliknya seperti itu bro. Iya, udah berasa kok konfliknya. Jadi Ya. buat yang pengen nonton atau siapa tahu dengan nonton film ini bisa membuat komunikasi keluarga lebih bagus. Iya, aku harusnya itu harapannya seperti itu memang. Itu bisa melihat kita kayak kita berkaca sendiri ya. Oh, kita baik-baik aja apa enggak nih keluarga gue nih gitu lah. Terutama sebagai orang tua ya. Anak-anak juga begitu. Dengan ada film ini mungkin terwakili. Oh iya nih. Ini bisa kejadian kayak gue juga nih. gitu. Iya kan? Iya. Anak-anak kita kan sekarang tekanannya sehari-hari tinggi bro. Kita juga nggak tahu dia pengennya kelihatannya baik-baik aja. Apalagi anak, gua kan anak udah mulai remaja nih baru ya. Udah mulai malas ngomong sama orang tua. Iya, itu kejadian di sini juga seperti itu lah. Kayak dia ngerasa udah bisa handle masalahnya sendiri gitu. Iya, benar. Kita mau deket, mukanya juga kayaknya yang asem. Nah, itu gimana caranya ya? Iya benar. Untuk menghandle masalah itu ya. Iya. Jadi di dalam cerita itu ada suatu saat ibunya ngerasa wah ini belum terlambat deh untuk memperbaiki apa hubungan keluarga ini menjadi keluarga yang kuat lagi gitu. Dia datang ke anaknya masing-masing. Di sisa umurnya dia, sisa usianya dia tuh. Dia tidur di tempat anaknya masing-masing dengan permasalahannya, cerita gitu, dan juga memberikan masukan gitu begitu, dan akhirnya berdamai dengan keinginannya juga, ya kan? Yang ya biasa orang tua kan terlalu ada hal-hal yang lo harus begini, harus begini. Nah, ada suatu perdamaian juga. Ada komprominya di situ. Ada komprominya juga di situ. Iya. Jadi di sini ada tuh hal-hal yang seperti itu diceritain, disiapkan waktu walaupun udah nggak ada hal yang terlambat untuk kita bisa memulai lagi membuka komunikasi lagi yang baik dengan anak-anak gitu loh. Dan seru kejadiannya gitu, masuk ke dunia anaknya jadi dia undang dunia anak-anak kerjanya seperti apa, dia ceritain begini, wow ternyata begini ya, oh ternyata kalau kita memberikan masukan kepada mereka tuh ya kita harus lihat-lihat juga kondisi kerjanya itu seperti apa sekarang gitu kan ya. Iya. Itu Kadang-kadang kita emang sebagai orang tua suka sok tahu juga sih permasalahannya. That's the key point. Iya. Belum tentu kita tahu. Iya. Karena tuntutan zaman beda. Iya. Sekarang kan anak di sekolah juga bisa stres. Betul. Pulang sekolah, kita udah ngebentak misalnya. Iya. Gue jadi ngerasa, gue tonton, gue ajak anak gue dan nonton. Lu jadi serius sih ngomongnya dia. Iya, Titip Bunda di Surgamu bakal tayang tanggal 26 Februari di semua bioskop. Kalau dengar dari ceritanya Mas Ikang, kayak ini film bisa ditonton sama semua keluarga. Iya. Semua. Dan anak-anak juga perlu ya. ini. Anak-anak bisa perlu mewakili saling bisa terwakili di sini ya mungkin
bisa saling mengkoreksi dan Betul. terjadi suatu komunikasi yang lebih baik Iya. lagi. Gitu. Mungkin malu mau ngomong sama anak tentang kondisi orang tua kayak gimana, nonton film ini mudah-mudahan terwakili. Iya, amin. Melihat bagaimana pontang-pantingnya orang tua untuk memastikan keluarga ini baik-baik aja. Yes. Iya, iya. Oke, thank you Mas Ika. Sudah hadir Udah di segini sini. aja nih? Udah Nggak dong. kerasa ya? Iya. Iya. Kalau mau Ntar ini undang lagi, Bun. iya dong, kita Iya, ngomongin siap. musik ya. Iya. Kalau pengen tahu akhirnya kayak gimana? Katanya dia ngegampar. Padahal ini rocker yang baik hati loh, tapi di sana dia ngegampar anaknya. Udah lihat di. Lu betul tau gue gambarnya kayak gimana? Oh jangan dong. jangan dong. Langsung galak kan kamu. Iya. Lihat aja nanti dititip Bunda di surgamu. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Gitu.